6013. Nah, di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu populasi dan sampel. Adapun pengertian dari populasi itu adalah wilayah general yang terdiri atas subjek dan objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, populasi ini juga bukan sekadar jumlah yang ada pada subjek atau objek tertentu yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek tersebut. Jadi populasi yang kita ambil itu yang harus memiliki karakteristik dan nilai-nilai tertentu. Adapun yang kedua itu pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel ini dia itu sebagai bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kemudian apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel diambil dari populasi harus betul-betul mewakili. Adapun di sini teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi teknik sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel. Apakah sampel itu bisa diambil untuk dijadikan penelitian atau tidak? Kemudian di sini teknik sampling ini dibagi menjadi dua, yaitu teknik probability sampling dan teknik random sampling. Adapun probability sampling itu terdapat beberapa teknik. Yang pertama itu ada sampling random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel itu berasal dari populasi yang dilakukan secara acak. Jadi teknik simple random sampling ini diambil sampelnya secara acak. Yang kedua itu adalah protein startively random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga ada disproportion stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang diambil bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat itu ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Nah, yang teknik sampling yang kedua itu non-probability sampling. Adapun non-probability sampling ini terbagi beberapa teknik sampling. Yang pertama ada sampling systematic sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Jadi sampling system sampling ini diambil berdasarkan dari ukuran sampel yang sudah diberi nomor urut tersebut. Yang kedua itu ada sampling kuota, adalah teknik untuk menentukan sampel atau populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Jadi dia itu terbatas. Jika
Jika sampelnya sudah memenuhi, maka tidak akan diambil lagi sampel untuk diteliti. Yang keempat itu ada sampling purposive, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi ini dia tuh diambil sampelnya dengan pertimbangan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Yang kelima ada sampling jenuh, adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang keenam itu snowball sampling, adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar, seperti ibaratkan ini adalah bola salju yang menggelinding, lama-lama dia akan menjadi besar seperti itu. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Adapun pengertian dari purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Jadi sampel yang diambil itu mempunyai pertimbangan tertentu. Yang kedua itu adalah snowball sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang bersumber dari data yang pada awalnya jumlah sedikit lama-kelamaan menjadi membesar, seperti bola salju yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.